Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Mamang Inang, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Kamis. Adapun ayat harian kita tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, Adang masa dihami marningot ulau muna nasian hapur siau dohot halu jom muna nasian holong nirohai Rodi habengetomuna na sian roha nama kirim di Tuhan ta Yesus Kristus. Ima maradupun debata amata. Dan adapun yang menjadi topik kita adalah selalu mengingat dan mendoakan. Jemaat Tesalonika adalah buah karya penginjilan Rasul Paulus. Banyak orang bertobat di sana dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya mereka adalah penyembah berhala, namun oleh kemurahan kasih Kristus mereka menjadi kuat dan bertambah banyak. Mereka memberi diri sepenuhnya membantu Paulus bahkan dalam pelayanan penginjilannya, baik di Tesalonika maupun sampai ke provinsi Makedonia di luar Tesalonika, bahkan Akaya serta daerah lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang membanggakan Rasul Paulus, karena ketika dia sedang berada di Korintus, dia menyurati jemaat Tesalonika sebagai apresiasinya atas komitmen dan konsistensi mereka memberitakan Injil serta ketaatan mereka pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jemaat Tesalonika selalu di hati Paulus dan terutama selalu di dalam doanya. Ya, Paulus selalu bersyukur dan menyebut jemaat Tesalonika dalam doanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Paulus mengingat semua buah-buah iman dan usaha kasih dalam ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa kita ambil sebagai aplikasi dalam kehidupan sekarang dari firman Tuhan ini? Pertama, siapapun kita dalam hal ini dan apapun tugas panggilan pelayanan kita, seringan dan seberat apapun, hendaklah selalu dibawa dalam doa. Doa yang dimaksudkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk jemaat, untuk orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang kedua, Paulus mengajarkan kita agar kita tidak berdoa egois, tanda petik. Maksudnya, janganlah kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, tetapi juga orang lain
kita harus mendoakan sesama kita seperti kita mendoakan diri kita. Kepada jemaat, apapun keadaan mereka, siapapun dan dimanapun mereka berada, harus kita doakan seperti Paulus mendoakan jemaat Tesalonika. Yang terakhir adalah harus bagi kita sebagai umat Kristen untuk berdoa juga untuk orang lain. Sebab orang Kristen tidak dilahirkan menjadi egois, tapi harus juga menjadi berkat bagi sesama. Jangan berhemat tanda petik dengan doa, tapi biarlah doa-doa kita juga kita sampaikan dan kita bagi-bagikan untuk orang lain. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kita sesuai cara, waktu, dan kehendak serta kuasanya. Percayalah, semua akan terjadi indah pada waktunya. Pertolongan dan jawaban doa Tuhan pasti, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu, apa yang kita doakan untuk orang lain niscaya juga terjadi bagi kita. Jadi doakanlah orang lain sebagaimana kita mendoakan diri sendiri dan keluarga kita. Percayalah, kita pasti menuai kasih karunia Kristus yang tak terhingga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami disegarkan dan diingatkan kembali oleh firman-Mu hari ini untuk saling mengingat dan mendoakan bukan hanya keluarga kami, bukan hanya diri kami sendiri, tetapi orang lain juga, bahkan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, doa-doa yang kami sampaikan boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami dari segala kelemahan kekurangan kami. Dan berkati juga Tuhan doa-doa kami buat orang-orang yang kami kasihi, buat keluarga kami, anak-anak kami, juga buat gereja-Mu Tuhan. Supaya di dalam usaha dan pelayanan kami semakin dikuatkan, dimantapkan untuk selalu berkarya dan memberi yang terbaik dalam pelayanan kami. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.